kajian di sini itu mulai tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi sudah 8 tahun berjalan di maktabah kita. Oleh karena itu, Bapak, sebenarnya sebaran jamaah kita itu berada di mana-mana. Di Purwokerto, kemudian di Cilacap, lalu sampai ke wilayah Banjarnegara. Ada beberapa ikhwan kita yang tinggal di desa Jenggalur. Ini temannya Ustadz Beni itu orang Banjar. Jadi kalau saya sebut Jenggalur barangkali sudah hafal ya. Ada beberapa besar. Oleh karena itu, Ibu Bapak, kami mengundang Ustadz Beni Fuad. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren mahasiswa Al-Musyahadah di Cibiru, Kabupaten Bandung. Saya bertemu pertama kali dengan Ustadz Beni di Bandung itu setelah saya diangkat sebagai murid oleh ayah tersebut. Kemudian saya sering bertemu dengan beliau karena aktivitas beliau di Bandung. Nah, oleh karena itulah maka ini seperti nostalgia saya tentang beliau ketika saya masih berada di Bandung. Nah, perlu diketahui bahwa perjalanan beliau tentu lebih panjang daripada perjalanan saya. Maka pengalaman beliau berarti lebih banyak dibandingkan dengan pengalaman yang telah saya peroleh. Nah, itu Bapak, itulah Ustadz Beni Fuad yang sehari-hari mempunyai kegiatan mengasuh pondok pesantren mahasiswa Al-Musyahadah di Cibiru, Kabupaten Cibiru, Bandung. Jadi kalau mau masuk ke Bandung lewat Cibiru itu cuma dulu jalannya macet, kalau sekarang mau masih macet atau enggak gitu. Pandang macet ya. Nah, itulah sebabnya maka mari kita nanti mendengarkan bersama kajian kita. Ustadz ini tidak mau disediakan podium, tidak benar. Saya bukan ini memikiran itu. Jadi saya nggak pintar orasi di podium, maka saya disediakan saja duduk bersama itu. Ya, itu yang saya sampaikan kepada panitia dan disediakan. Jadi mohon dimaafkan kalau ada kekurangan kami di dalam melayani Ustaz, dan kemudian kita dapat bertemu mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Selanjutnya ada acara pengajian yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Bapak Ustadz Beni Fuad dari Bandung. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadiril alim الناظر الحليم الجواد الكريم
Ar-Rahmanir Rahim, Munazzal bil Kitabil Azim wa Dhikril Hakim ila mab'uthil alamin was-siratil mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maghluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Allahumma ya ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala al-mahdi khalifatika ya ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para pini sepuh yang saya hormati dan Allah muliakan, para aparat pemerintah desa Rempoa itu di Jakarta juga ada Rempoa. Bedanya kalau di sana itu Ape, kalau di sini Popo. Rempoa, sama-sama Rempoa di Tangerang Selatan. Yang saya hormati para pemerintah desa Rempoa yang saya semoga Allah muliakan, para ibu, para bapak, sahabat-sahabat sekalian, para jamaah sekalian, semoga Allah memberikan keberkahan pada ibu bapak sekalian, baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, meskipun agak telat datangnya, telatnya 1 jam, ternyata Purwokerto itu hampir mirip dengan Gede Bage, Pak. Lampu merahnya yang lama. Tak kirain itu nggak ada lampu merah gitu. Ternyata lampu merahnya luar biasa. Kalau di Bandung itu terkenal lampu merah di Kiara Condong, Pak, Buah Batu. Itu sampai 4 menit. Jadi kalau supir yang tukang udut itu bisa mundur dulu, Pak. Ya ternyata di Purwokerto mirip-mirip. Tapi alhamdulillah berkat ilmu dan izin Allah Ta'ala saya bisa silaturahim di tempat ini, di Yayasan Adi Maktabah An-Nuril Anwar. Semoga tempat ini sesuai dengan namanya, manusia-manusianya mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik cahaya batin maupun cahaya lahir. Karena kalau cahaya batin saja agak repot, Pak. Kalau kita nggak dapat cahaya lahiriah, repot, Pak. Bahagia batinnya karena rajin ibadah, tapi duitnya kempes, agak repot, Pak. Makanya minta sama Allah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan gengsi sama Allah. Ya Allah, limpahkanlah saya batin yang sangat bercahaya. Pasrahkanlah batin ini padamu, tapi dunianya tidak diminta. Minta saja dunianya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dunia ini sangat senang diminta oleh para kaum-kaum yang memang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini itu dan buah-buahan yang ada di kita, di depan ibu bapak sekalian,
Itu dari tadi manggil-manggil, ayo cepat makan saya, ayo cepat makan saya. Karena apa? Ketika mereka dimakan oleh orang-orang yang soleh, maka kebermanfaatan pun akan lebih bermakna. Makanya jangan gengsi untuk meminta dunia. Oh, saya kan udah jadi sufi, nggak perlu dunia. Saya kan udah jadi ahli ma'rifat, cukup Allah. Emang kenyang makan Allah? Kenyang makan apa, Bu? Sego, ya. Mana nasi. Dari Bandung ke sini cukup Allah bagiku. Butuh sholat, butuh bensin, butuh driver. Nah, itulah makanya kita harus beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi juga Rasulnya. Kenapa ada Nabi dan Rasulullah? Nanti kita jelaskan sedikit demi sedikit ya. Apa perbedaannya Nabi dan Rasul? Itu nanti kita mudah-mudahan Allah berikan izin, Allah berikan ridho untuk dapat menjelaskan itu semua. Yang pasti saya sangat bersyukur bisa berjumpa bersilaturahim di tempat ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Abdul Rahman, terlalu berlebihan menurut saya ketika beliau mengatakan saya lebih senior urusan rohaninya, beliau lebih senior urusan umurnya. Ternyata Pak, perjalanan yang panjang, yang mendahului panjang itu pengalaman pasti ada, tapi Bapak itu tidak pernah bertanya. Pengalamanmu yang panjang itu lebih banyak enaknya atau gak enaknya? Lebih banyak faktornya. Benar lagi. Apa lebih banyak hilangnya? Nah, itu permasalahannya. Jadi urusan rohani tidak ada urusan siapa yang lebih dahulu, siapa yang paling belakang. Urusan rohani itu urusan jihad personality, journey of spiritual personality. Itu adalah rahasia masing-masing. Seharusnya kalau seandainya menjadi seorang ahli Allah ditentukan oleh senioritas, oleh pengalaman hidup, pengalaman berburu, harusnya Abu Jahal yang jadi nabi. Bukan ponakannya. Ponakannya Nabi Muhammad SAW. Tapi baginda Rasulullah SAW adalah manusia yang diberi hadiah dan hidayah yang dipilih oleh Allah untuk memimpin orang-orang yang sudah lebih dulu hidup, bahkan sudah lebih dulu bertuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW manusia yang nantinya akan memimpin secara kenabian seluruh umat manusia dari Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Karena itu, mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan cahaya nubuwahnya, cahaya rasuliyahnya nyambung kepada rohaniah kita, dan kita bisa terus dihantarkan oleh cahaya beliau sampai kepada haqiqatul anwar di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Ruhullah. Ya Nabi salam
عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كل جماعة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختبأ منه البدور مثل حسنك رأينا وضيا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وظلي أنت مصباح صدوري يا نبي عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروسا خافقين يا مؤيد يا مبجل يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك
Semoga ketika kita sudah membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah, hati kita tersambung kepada beliau, karena tanpa cahaya Nur Muhammad, tanpa ada Nabi Muhammad bin Abdullah, entah jadinya apa kita. Iman kita itu ada wasilah, salah satu wasilahnya adalah cahaya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum lanjut, mari kita kirimkan Al-Fatihah dulu untuk guru kita tercinta Syarif Hidayat Muhammad Tasbih. Semoga beliau lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kesenangan pada keluarganya. Bi'idznillah wa bi'idznil mardatillah. Khusus khasanillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya berapa menit Pak ceramah Pak? Santai aja Pak ya. Apa yang dikatakan oleh Kiai Fathul Rahman itu betul. Kalau saya dikasih podium yang ada ngamuk-ngamuk Pak. Artinya memang saya terbiasa belajar. Tidak semua orang yang belajar itu bisa jadi orator. Makanya saya kemana-mana ketika diundang ceramah apapun itu betulnya selalu membawa kitab, selalu membawa referensi. Khawatir ada jemaah yang nanya ketika selesai, mana dalilnya? Mana ininya? Tinggal saya kasih nih. Nah, jadi saya nggak capek-capek, nggak debatable. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat sekalian, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kesempatan pada kita untuk hadir di bulan Ramadan tahun ini. Hadis yang sering diceramahkan disampaikan oleh para asatidz, oleh para kiai tentang bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Ramadan adalah inna Rajaba syahrullah wa inna wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahrul ummati. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan puasa adalah bulan umatku. Ini kalau dengan tema yang sekarang serem Pak, Ramadan bersama Allah. Ya serem-serem gimana gitu ya. Tidak apa-apa ya, mudah-mudahan kita dapat tema ini. Yang pertama, inna Rajaba syahrullah. Rajab itu disebut bulannya Allah karena memang ada satu peristiwa di bulan itu, yaitu yang dikenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Di Isra dan di Mi'rajnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tahu untuk berjumpa dengan Allah. Isra Mi'raj ini, terutama Mi'rajnya, itu merupakan hadiah dari Allah Ta'ala untuk baginda Nabi yang pada waktu itu dikenal Amul Hazmi. Apa Amul Hazmi? Tahun kesedihan. Ditinggalkan istri tercintanya namanya Khadijah. Nabi sedih. Tapi kalau Bapak tinggalin istrinya gimana Pak? Belum 7 hari udah lihat sana sini ya Pak ya. Nggak ada indah katanya. Ini dicontohkan oleh Nabi.
bahwa Nabi sangat bersedih ketika ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah. Kenapa Nabi menjadi sedih? Nabi kok sedih? Katanya Nabi kok sedih? Oh, ternyata Nabi juga basya, manusia biasa seperti kita yang kadang sedih hati. Cuman bedanya kesedihan Nabi itu langsung dihiburnya oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ketika bersedih dalam kasus Ammul Hazni ini bukan sedih yang biasa. Kalau kita mungkin ketika ada pada posisi Nabi mungkin bunuh diri, Pak. Karena waktu itu lagi enak-enaknya berjuang, punya pendamping yang luar biasa, selalu mendukung perjuangan seorang suami, tiba-tiba meninggalkan beliau. Lalu beliau bersedih, yang pada akhirnya diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjumpa dengannya. Makanya itu ternyata obat sedih itu cuma satu, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih. Obat sedih itu apa? Cuma satu, yaitu Allah. Makanya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan dalam kitab Al-Hikamnya, liyukhaffifa alamul bala, untuk supaya engkau ketika mendapatkan kesedihan, lalu kesedihan tersebut bisa menjadi ringan. Apa yang harus dilakukan? Kata beliau, alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mubli laka. Harus ingat bahwa yang memiliki bala, yang menyelesaikan bala, yang memiliki masalah, yang menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, saya lagi punya masalah. Masalah apa sih? Sudah ditagih. Ya udah, kita main batu nade biar press. Bener apa bener? Salah apa salah? Bener apa salah? Salah apa bener? Bisa salah, bisa bener gitu. Kalau dilakukannya oleh para ahli ma'rifah, salah apa? Karena mereka akan turun belajarnya yang tadinya sudah di langit ke-7, sudah di langit ke-6, degradasi ke Liga 3 ISL. Ke Liga 3 tidak lagi masuk ke Liga 1. Oh, sekarang Persib lagi juara, Pak. Saya lagi sebagai orang baru sangat bangga dengan ini semua, Pak. Kalau perlu itu apa? Persiban. Oh, Persiban. Betul. Nah, artinya, tapi kalau itu dilakukan untuk oleh orang-orang awam, sah-sah saja. Karena ketika para ahli ma'rifah, para orang yang beriman, dia punya masalah, lalu tidak mengingat Allah, yang dia tahu bahwa Allah itu adalah yang menciptakan segala permasalahan di dunia dan menciptakan segala jawabannya, lalu dia mengambil jawaban, mencari penyelesaian masalah itu di dunia, maka dia akan turun belajarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ma'rifah itu tingkat-tingkatan, Pak. Tidak semua orang yang sudah mengenal Allah, berjumpa dengan Allah itu langsung selamat. Kalau semua orang yang sudah berjumpa Allah, semua makhluk yang sudah berjumpa dengan Allah langsung selamat, syaitan yang paling selamat, Pak. Karena mereka sangat tahu, sangat kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai saiki sangat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada tuh informasi setan tadi malam dari tahajud, nggak ada. Tadi ada setan sedekah, nggak ada. Yang ada kerjaannya untuk melayani orang-orang sedekah. Itulah bentuk ketaatan mereka pada Allah Ta'ala. Diganjar tuh, Pak, dikasih pahala tuh, Pak. Wis, jangan ngomong yang begitunya. Dan di depan table lagi. Yang pasti makhluk yang taat itu salah satunya adalah iblis yang konsisten sampai saat ini untuk mengganggu makhluk. Nah, kita
kadang jadi iblis, kadang jadi malah malaikat. Yang tahu kita lebih banyak dari iblisnya dan kita sendiri. Artinya ada tingkatan-tingkatan. Makanya para alim ulama ketika engkau sudah mencapai ma'rifatullah, maka raihlah yang disebut dengan mahabbah, raihlah yang disebut dengan muka syafaat. Dua ini. Dari mana pemahaman tersebut? Dari pengalaman para ulama, dari pengalaman para ahli muhaqqiqin yang sudah sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dituangkan dalam kitab-kitabnya. Kalau mereka para alim ulama yang hak, para alim ulama yang ahli ma'rifah, ketemu Allah bisa langsung nulis kitab, bisa langsung nulis pengalaman. Kalau tidak, pengalaman gak punya, gajinya males. Makanya jangan terlalu bangga ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kalau jiwanya kosong dengan ilmu. Maka thariqah yang paling benar adalah ngaros saklawase. Thariqah yang paling benar adalah thalabul ilmi saklawase. Karena orang yang mengikuti metode ma'rifat, mempelajari metode ma'rifat, mempelajari metode thariqah, tidak didampingi dengan ilmu-ilmu kema'rifatan, ilmu-ilmu thariqahan, knowledge yang berkaitan dengan itu akan jadi jahat, Pak. Jahat. Saya sudah ma'rifat, nggak mesti saya sholat, nggak ma'rifat saya, nggak mesti saya puasa. Misalnya sholat, puasa, haji itu jalan menuju Allah. So, saya tanya, sholat, puasa, zakat, haji, jalan menuju Allah atau perintah Allah? Jalan menuju Allah atau perintah Allah? Perintah Allah namanya fitr, beban yang dibebankan pada manusia. Makanya kalau seandainya kita menganggap bahwa rukun Islam itu adalah sebagai jalan, sholat sebagai jalan ketemu Allah, puasa sebagai jalan ketemu Allah, memang ada hadisnya ya. Terus zakat sebagai jalan ketemu Allah, nantinya kalau sudah ketemu Allah nggak mau sholat lagi, jalannya udah tahu kok. Nggak pernah kok aku salah, nggak pernah kok aku indukan nanti nggak mau lagi. Nah, makanya diutuslah Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad bin Abdullah, Rasulullah, Ruhullah. Kita beriman pada Nabi Muhammad karena beliau membawa syariat, hasil penyempurnaan dari syariat-syariat sebelumnya. Semua syariat dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu semuanya ada. Syariat yang Nabi Adam sampai Nabi Isa, sampai Adam Smith ada. Syariatnya ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus beriman juga pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jalankan syariat. Karena dalam bahasa Arab saja ada syari'un, ada syari'un, itu beda Pak. Kalau jalan itu pakai sin, syari'un. Sedangkan ajaran Islam disebutnya syari'un, syari'atun. Apa itu artinya? Khitom. Khitom itu apa? Beban yang di dalamnya ada perintah. Makanya tugas kita cukup menjalankan perintah itu saja. Gak mesti Allah mana surganya ya Allah, ya Allah jauhin neraka saya. Gak mesti. Yang penting kita menjalankan itu dengan ilmu yang kita miliki. Nauzubillah min dzalik, kalau seandainya kita hanya beriman kepada Rasul tapi tidak beriman pada kenabiannya. Gak ada Muhammad Rasulullah itu beriman
kepada kerasulannya. Apa kerasulan Rasul? Membawa manusia dari kegelapan menuju yang terang. Itulah ma'rifatullah. Enak satu, enak dua. Bapak-bapak itu tanya saya, Pak enak satu, enak dua Pak. Satu aja repot, lebih dua Pak. Ini nggak ada mungkin sama itu Pak. Memang Pak, kita sebagai kaum laki-laki selalu tersiksa Pak. Dulu ada kisah Pak, ada kisah si perempuan itu istrinya itu cerewet, kalau harus gajian harus beli gelang segala macam. Lama-lama kesel juga suami. Dia ke dapur, ada sumur. Sini banyak sumur ya. Dia jawabin ke sumur itu, masuk sumur di sini. Nggak lama kemudian nggak tahu ada makhluk yang keluar. Jin yang ribuan tahun sudah lama di situ. Ditanya siapa kamu? Saya gitu. Kenapa kamu? Dia cerewet. Tapi insya Allah kalau itu di sini nggak ya. Insya Allah, amin ya Roman. Oke, maaf ya Bu, Pak, saya bercanda kalau saya. Jadi begini ya. Jadi artinya dua hal ini harus kita pegang. Kenabian dan Rasulullah. Itulah yang disebut dengan insan kamil. Kalau mursyid ada mursyid kamil, ada mursyid kamil kamil. Oh sekarang banyak banget Pak yang pengen jadi mursyid. Banyak banget yang pengen jadi mursyid. Kenapa sih mereka ingin menjadi mursyid? Itulah yang disebut dengan penyakit hubbul jah. Pengen diagung-agungkan oleh manusia. Saya Bu, Pak, datang ke sini, saya minta jawabannya 3 hari Pak. Pak Bu, Pak, oke, sudah 3 hari ya baru saya jawab. Saya sekolah dulu. Kenapa? Biar hati ini tak kemana-mana. 3 hari saya baru dapat jawabannya. Mungkin waktu itu kalau nggak dapat jawabannya, saya nggak akan pergi ke sini Pak. Jawab mintanya cuma satu, ya Allah, hubungan hati ini. Ketika ada ilmu yang keluar dari lisan ini, lisan ini hanya marga sebagai ilmu, maka temukanlah hati ini selalu bertawadu pada. Makanya setiap hari kita harus berdoa, ya Allah, limpahkanlah karunia kepadaku, karunia jiwa dan ragaku, serta ruhanimu selalu tunduk padamu. Itu yang penting. Karena ketika manusia tidak mau menyempurnakan keimanannya pada Nabi Muhammad, beriman hanya pada kerasulannya saja, maka itu pun tidak akan sempurna. Karena anaknya mursyid, apakah betul? Karena ayahnya mursyid, apakah anaknya harus jadi mursyid? Dalam kitab Sirrul Asrar yang saya bawa ini, kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang mursyid itu harus mendapatkan informasi langsung dari alamillahu. Saya jadi ingat ada satu wasiatnya Abah Kudus Kumpul, tahu Pak ya, Kudus Kumpul ya, yang di Kalimantan. Masyarakat jadinya tahu sekarang itu bahwa Kudus Kumpul itu adalah manusia yang mulia di hadapan Allah. Kenapa? Beliau punya putra mahkota 2 Pak, dan alim, ahli ilmu, ahli hadis, ahli tafsir. Tapi apa kata beliau dalam amanatnya? Kamu jangan ngajar sebelum Rasulullah datang memberikan Pak. Sekarang Bu, Pak, banyak kiai punya pesantren, anaknya nggak pesantren, nggak apa. Tiba-tiba laku ini karena hasil kamera, bikin tayangan, bikin. Jadi makanya baca, kalau seandainya akhir-akhir ini banyak kiai pada berantem karena kalimat, gitu ya. Jadi tidak semua gurunya ayahnya mursyid, anaknya mursyid. Bisa jadi kemusyrikan itu diberikan pada orang-orang yang tidak terlihat, tidak dengan sosok seperti ini, pria seperti ini,
Nabi Allah Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa, kebetulan beliaunya lebih keren Nabi Musa. Nabi Musa itu orang sekolahan, Pak. Hidupnya di lingkungan raja. Nabi Khidir tentang ikan, bagian bin Malkan terkenalnya. Tapi tiba-tiba jadi musidnya Nabiullah Adam alaihissalam. Mau di jalur Thariqah, mau di jalur Ma'rifat, semua kemuksidan itu nunggu dari alamil lahut. Nanti disampaikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah, lalu disampaikan pada orang tersebut. Takut di sini ada ayahnya mursyid, jangan berharap ya Allah karena ayah saya mursyid, jadi kalau saya lebih mursyidin, boleh. Baik, ini membahas kali. Kaitannya dengan hari ini misalnya. Jadi inna wajaba syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah karena ada satu peristiwa Nabi Muhammad diberi hadiah untuk bertemu dengan kekasihnya. Namanya Arus. Kalau acara kawinan itu ada walimatul Arus, ya kan? Pertemuan jodoh. Padahal sebetulnya dalam Al-Quran, kalau kita menikah dengan istri kita itu bukan jodoh, namanya azwaj, pasangan. Beda dengan jodoh. Kalau jodoh itu harus, kalau jodoh itu yang satu mati, yang satu dikubur, Pak. Harus bareng. Yang satu sakit, yang satu batuk, Pak. Dua-duanya harus sama. Itu namanya berjodoh. Sejarah. Jodoh kita secara hakiki yang disebut dengan arus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di alamil lahut atau waqrul asli, tempat ruhani kita berkumpul bersama Allah yang ditiupkan kepada jasadnya kita. Dalam hadis dijelaskan dulu, makanya begini Pak, tidak ada yang namanya kebetulan, betul ya? Semuanya atas qada dan qadar Allah. Dalam hadis al-arwahu junudul mujannadah. Dulu sebelum jadi Kiai Kotor Rahman, sebelum jadi Bapak, sebelum jadi Ibu, sebelum jadi saya, itu ruh itu selalu tawaf di Baitul Lahmi. Di versi ahli tasawuf ya. Di Baitul Lahmi itu tawaf untuk menunggu ditiupkan pada jasad. Bagaimana kita berarti ruh itu miliaran mereka. Dalam kitab Sirul Asrar menjelaskan bahwa ruh itu diciptakan dari ciptakannya nggak dicicil lah sekaligus. Makanya ada al-wahu junudul mujan. Jadi ini saya lagi membahas tentang pernikahan dulu ya. Mujannadah. Jadi kita tahu. Nah dulu mungkin saya pernah dengan Bapak Rahman, dengan Bapak, pernah dengan Ibu. Jadi ibarat ini jeruk. Ini pusat energinya di sini. Lalu dia berputar kayak obat nyamuk. Dalam hal disebut terus. Yang makin dekat mungkin para sahabat, nabi-nabi. Nah mungkin kita juga sama. Satu jalur dengan Nabi. Mudah-mudahan tidak dengan Firaun begitu. Ngeri juga Pak. Tiba-tiba saya pernah dengan Abu Jahal. Ngeri juga Pak gitu. Nah itulah cikal bakal akhirnya kita bisa bertemu di alam dunia. Makanya ada istilah dejavu. Kayaknya saya pernah kesini deh. Kayaknya pernah kesini deh. Kapan ya nggak tahu tapi lupa gitu. Nah itu karena ada al-arwahu junudul mujan. Saling itulah raja. Jadi hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad yang sedih. Makanya ketika kita sedih, untuk meringankan kesedihan itu, ingatlah pada Allah, karena dialah yang menciptakan kesedihan dan juga yang menghilangkan kesedihan. Beberapa jam nih Pak. Yang kedua, inna sya'bana syahri. Sya'ban itu adalah bulan. Karena di bulan Sya'ban itu dalam riwayat satu bulan di mana kita
harus menghempaskan ruh kita, jiwa kita berpasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulan disempurnakannya amalan dan ditentukannya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan bulan Sya'ban itu enggak banyak-banyak, Pak. Istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Kenapa sih Pak harus ada istighfar, sholawat? Itu kan amalan dia. Oke. Amalan itu ada 3 dampak. Pertama, dampak pada lahiriah. Yang kedua, dampak pada batin. Yang ketiga, dampak pada ruhani. Kita bisa bergerak karena ada apa, Pak? Ruhani. Kita sudah maklum. Kita datang ke sini karena ada ruhani. Sebagaimana pohon yang ada daunnya, lalu dihempaskan oleh angin, ruh namanya, diarahkan ke sebelah kanan, pasti daun tersebut mengarah sesuai dengan yang diarahkan oleh angin. Jadi kita hidup itu karena ada yang hidup, yaitu ruhani. Kan ruhani itu selalu suci. Tidak ada satupun ruhani yang berdosa, karena dia sumbernya dari Allah langsung. Lalu kenapa pada kenyataannya banyak orang yang di dunia ini yang katanya rohani itu suci seharusnya selalu mengarahkan pada hal-hal yang positif, ngaji, baca Quran, berbuat baik. Tapi kok ada orang yang masih mabok, madon, maling, korupsi dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan bainahuma barzakhun la yabghiyah. Dari rohani itu nggak langsung ke jasmani. Ada yang namanya bahasa lainnya terserah apapun. Kalau saya menyebutkannya batin atau jiwa. Makanya ketika Allah memberikan hidayah pada manusia, pada jasad manusia, itu melewati jiwa terlebih dahulu. Kalau seandainya jiwa itu di dalamnya apa, Pak? Akal, salah satunya. Pikiran itu ada di dalam jiwa. Kalau seandainya jiwanya penuh dengan negatif thinking, penuh dengan sungguh, penuh dengan pikiran negatif, penuh dengan pikiran-pikiran fiktor, maka hadiah atau hidayah dari Allah itu akan terhalang. Ibu dan ayah orang baru biasa kayak kok gini-gini aja ya, maksiat, SMG terus ya, sholat terus maksiat, jangan ya. Kok saya masih berbohong, kok saya masih malas ya ibadah syariat itu. Nah itu fungsinya rapi mati, Pak. Jadi kalau ada orang yang sholat lalu tiba-tiba maksiat karena sholat, biarin, Pak. Karena antara kebaikan dan keburukan itu nggak bisa bercampur, paling ditimbang. Dalam ilmu syariat kan begitu, paling ditimbang bagaimana? Kalau seandainya ada orang sholat terus maksiat, yang sholatnya dicatat oleh Rocky, yang maksiatnya dicatat oleh hati. Kalau semua orang beres sholat, beres puasa soleh, hati nganggur, bahkan dia dibuka dan juga. Itu fungsinya. Kita belajar syariatnya begitu ya. Itu maksudnya begitu. Dan ruh kita ini tidak pernah tertutupi oleh apapun. Tapi dia begitu susah untuk mendorong jasmani ini berbuat baik karena ada jiwa yang kotor yang menghalangi si jasmani ini bergerak positif. Makanya penting yang namanya wiridan. Wiridan itu untuk menghantam jiwa. Ilmu. Saya mengajarkan para jemaah umum supaya pertanyaan misalnya, gimana sih kalau seandainya pengen sholat khusyuk, pengen fokus, ibaratnya begitu. Saya bilang begini, semua yang keluar dari lisan manusia itu sesungguhnya Allah. Makanya ada kalam
Ada hadis, kul khairan awil yasmut, bicara yang baik atau diam. Artinya apa? A sampai Z, alif sampai ya, itu semuanya Allah Pak. Jadi ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, itu sebetulnya Allah. Ketika kita baca Allahumma rabbana atina, itu sebetulnya apa? Allah. Ketika kita baca La ilaha illallah subhanallah, itu semuanya Allah. Gimana caranya Pak? Ini kalau ibu sholat jangan diterjemahin Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi ulama Pak. Ibu baca baca tapi gitu pikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau santri diterjemahin secara asli, ismun asalnya ismun bisa, wah repot sholatnya. Gimana bagi orang yang tanda kutip awam? Awam ini umum, bukan bodoh. Awam itu umum, bukan bodoh. Gimana caranya? Biasakan ketika Allahu Akbar, batinnya Allah, Allah, Allah. Lisannya terus membaca Fatihah, membaca tasbih, terus membaca tahiyat, tapi batinnya, bagian dalamnya nggak usah macam-macam. Allah, 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 sampai assalamualaikum. Nanti itu akan terbawa daripada dalam batin kita nggak jelas, dalam pikiran kita nggak jelas. Daripada ketika kita sholat pikiran kemana-mana, berarti diikuti asma Allah, 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 Allah. Ini untuk yang bagi orang-orang yang sudah sampai pun sama, karena ada jeda ketika takbir sampai tahiyat akhir itu kan ada yang 4 rakaat, ada yang melewati 3 rakaat, ada yang melewati 2 rakaat. Itu kan ada yang bermain dari luar, kadang-kadang lupa, tidak konsentrasi, tidak apa. Tahu saya caranya dengan terus melafalkan dalam pikiran. Daripada saya main ke kamar mandi, pikirannya daripada main ke pasar, penting ya udahlah, terus Allah, gitu aja udah. Itu kan orang masing-masing kayak gitu. Tapi itu yang saya paham. Itu yang saya paham. Ya, artinya sekali lagi bahwa di bulan Syakban ini bulannya kita memohon kepada Allah. Ngapain wiridan yang penting kan sudah sampai, yang penting kan sudah sampai. Itu sudah untuk diri kita sendiri saja. Karena kita hidup kan bertetangga, bersosial, dan itu perlu yang namanya komunikasi. Kita punya jasa, perlu komunikasi jasadiah dengan Allah. Cara komunikasi jasadiah dengan Allah, La ilaha illallah, La ilaha. Itu komunikasi jasadiah supaya jiwanya bersih, latifahnya bersih. Jadi ketika ruhaninya ingin masuk pada jasadnya, maka akan diterima dengan terang benderang oleh jiwanya. Akhirnya mau datang ke pengajian, mau kajian, mau ini, mau itu, seperti itu. Itulah yang saya paham. Jadi melakukan ibadah syariat juga penting. Makanya ada syariat, ada syariat thariqah, ada syariat hakikat. Ada thariqah syariat, ada thariqah thariqah, ada thariqah hakikat. Ada hakikat syariat, ada hakikat thariqah, ada hakikatul hakikat. Ada ma'rifatul syariat, ma'rifatul thariqah, ada ma'rifatul ma'rifat. 3 ilmu itu harus dikuasai, minimal tahu. Jadi kita nggak nyalahin orang, begitu belum ma'rifat. Rajin istirahat itu masih rakat dua-dua. Mau sudah ini dari soto gitu mereka. Soto itu. Iya makanya harus terus belajar ilmu tentang kemakrifatan, ilmu tentang ketorikohan, ilmu tasawuf, dan ilmu syariat. Itulah torikoh yang benar, namanya tolabul ilmu. Makanya ayat yang
pertama turun apa? Ikro. Petaka, bacalah, elaborasi, apalah terserah. Maknanya apa terserah. Jangan pernah berpikir, maka terserah. Ikro itu luar biasa maknanya. Kalau artinya ya bacalah, tapi bermaknanya terserah. Yang ketiga, indah wa waromakola syahruhumah. Nah, Ramadan ini kan isinya tentang apa? Puasa. Ini kita baru masuk pembahasannya. Apa-apa? Dan ini dua aja Pak. Saya baca kita dulu ya. Nah, yang pasti setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu pasti ada pesan moral Pak, buat kita semua. Karena manusia itu kan ada kebutuhan yang sangat signifikan, yaitu bermoral. Kalau seandainya ada manusia tapi tidak bermoral, buat acak-acakan alam budaya. Makanya ada pelajaran PMP dulu ya, pendidikan moral Pancasila. Ini berarti zaman all semua nih Pak. Kalau sekarang PPKM, pendidikan moral Pancasila. Ramadan. Tadi ayatnya dibacakan oleh Kori yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada sang pembaca ayat tadi. Ada wajib syar'i, ada wajib batini, ada wajib ma'rifah, atau wajib hakikat. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membagi puasa Ramadan itu dengan tiga. Yang pertama puasanya ahli syariat, yang kedua puasanya ahli thariqah, yang ketiga puasanya ahli ma'rifah. Puasa ahli syariat apa? Shaum syariati ayyumsika anil ma'kulati wal masyrubati wa anil liqa'i finnar. Puasa ahli syariat stop makan, stop minum dari mulai suruh sampai kan terbit. Ini puasa syariat. Wajib nggak? Harus dilaksanakan nggak? Ada contohnya. Ada, itu dari Nabi. Makanya balik lagi itu urusan orang-orang yang sok ma'rifah itu. Ngapain puasa? Saya sudah kenal Tuhan. Pintu ketemu Tuhan itu Pak, yang paling utama cuma satu, apa? Muhammadur Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di situ memang nakiro. Fattabi'uni ini dia kepada Nabi atau kepada Rasul. Tapi kalau saya sedang dibuka tafsirnya, nih ya, aku di situ aku Nabi dan aku Rasul. Artinya kita itu wajib mengikuti kerasulannya dan juga kenabiannya, syariat dan hakikatnya. Kan semua orang dari Allah Pak pasti akan kembali ke Allah. Semua agama juga benar. Ya benar, semua agama benar. Kan mengajarkan kebenaran. Tapi kan ada SOP. Dalam Islam ada SOP. Semua agama mengajarkan kebenaran. Semua agama mengajarkan menuju cahaya Allah. Harus ma'rifat Allah. Dikasih baju biar bagus kok ini enggak, itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi dalam syariat itu kan baju bungkus, baju yang paling keren syariat Nabi Muhammad dalam keyakinan syariat Islam. Selain syariat Nabi Muhammad tidak sempurna atau belum sempurna. Ada yang sempurna, kemudian nggak sempurna. Repot. Lalu bagaimana sikap kita kepada orang yang belum sempurna pemilihnya? Ya jangan membenci, biar saja, doakan, nggak usah juga, itu urusan Allah. Ya Allah berikan dia hidayah, kata Allah siapa yang Allah menjadi Allah. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya Pak. Ya sudah, pasrahkan saja, bertetangga dengan baik, bersaudara dengan baik, dan akhirnya ini. Semua syariat yang kita kerjakan ada pahalanya enggak? Hakikat yang kita kerjakan ada pahalanya enggak?
Semua ada pahala namanya ajrun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, itu namanya karma. Orang berbuat jahat pasti akan mendapatkan, bahasanya pahala dalam diri, mendapatkan balasan jahat. Orang yang berbuat baik mendapatkan balasan, itu kan karma. Ya. Barang siapa yang tetangganya maling, maka tetangganya akan sakit. Ada yang begitu? Gak ada, karma itu bukan dari luar, Pak. Ini karma dari orang tua. No. Orang tua kita yang kita. Karena di aturannya begitu, pakai huruf fa, ittisal. Dalam ilmu gramatika bahasa, kalau pakai huruf fa itu langsung nyambung. Ada waw, ada apa? Maknanya ittisal, faman. Maka, nah, tapi makanya tidak ada jeda. Makanya pakai huruf fa. Makanya saya itu pernah diamanatin dulu sama ayah anda dulu itu, tolong bikin tajwid ma'rifah. Sampai sekarang nggak beres-beres, Pak. Dari tahun 2010. Nggak beres-beres, kenapa? Pusing juga gitu kan. Salah satunya ya, mau ketemu dari alif sampai apa gitu, sampai huruf apa gitu. Dan ada fa. Fa itu artinya episode. Hari ini Bapak tadi misalnya, tadi subuh sholat ya, sholat. Kebaikan bukan? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dia akan bertemu lagi dengan kebaikan berikutnya. Mana? Ini kebaikan pada hari ini. Bisa. Itu yang disebut dengan pahala. Pahala itu ketika kita baik, kita akan mendapatkan dari peluang yang baik. Kemungkinan besar ini pahala ibu tadi duha, ibu tadi puasa, ibu tadi bid'ah, ibu tadi apa? Syariat ini. Kalau tadi nggak puasa, nggak sholat sunnah, atau nggak apa lagi, nggak sholat atau subuh kaburangan, lupa pakai kunut, kemungkinan hari ini ada di sini, karena dia tidak menghasilkan kebaikan. Karena tadi pagi kita menghasilkan kebaikan, maka kita mulai masuk pada kebaikan. Dulu ya, nanti itu disebut dengan pahala syariat. Jadi pahala itu kan ada syariat, ada pahala hakiki, pahala lahir dan pahala batin. Pahala batin mana? Kalau dalam ilmu fikih kita belajarkan usolli fardhal subhi, fardhal subhi, rakaataini lillah. Nah itu pahala batin itu sih. Ketika lillah, berbuka. Itu pahala batinnya. Itu pahala yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahala lillah. Makanya nanti kan ada yang namanya Idul Adha. Idul Adha itu apa? Yang kita sembelih. Binatang kurban. Apa kata Al-Quran? La yanalu luhumaha wa la dima'uha wa la yanalu taqwa. Yang dapat itu dari Allah, nanti kamu dibalas bukan karena dagingmu, daging sapimu, bukan karena darahnya. Oh saya kan daging sapinya 7 ton Pak itu. Wah pahalanya gede. Udah bukan itu. Meskipun kamu berkorban kambing kurus gitu, tapi ada ketakwaan, ada keriduan, dan dia meyakini bahwa sesungguhnya yang berkorban itu bukan saya, tapi Allah itu sendiri. Itu yang disebut dengan takwa. Kalau ibu tadi sholat, menganggap bahwa ibu yang sholat, bapak yang sholat, itu ada berapa nanti misalnya. Sekarang yang hadir di sini siapa? La mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Cuma bedanya, ini wujud Allah yang jalannya, ini wujud Allah yang jamalnya. Kalau yang kesini saya SMS mengatakan nih Pak, itu jamal, artinya kalau kesini serem jangan gitu. Jadi wujud Allah itu ada yang jalannya, ada yang jamal. Kita wujud siapa saat ini? Wujud Allah. La mawjuda, tidak ada yang wujud kecuali wujud Allah. Cuman Allah dengan manifestasi.
manifestasi jamalnya, manifestasi jalan. Sekarang kita ngaji ini manifestasi jamalnya, di sana ada yang sedang maksiat di luar, itu manifestasi Allah juga, namanya jalaniyah. Kayak hidup dan mati, dua-duanya rahmat bukan? Rahmat. Ada orang lagi maksiat mati, kita supaikan, syukur lu mati lu, syukur rata lu. Enggak, justru kata Allah, kalau dia tidak memberhentikan kuburnya, dia akan maksiat terus. Itu rahmat Allah bukan? Rahmat. Kita yang hidup gak tahu hidup. Makanya dalam kitab Qomil Uqubiyah, mau sebesar apapun dosanya manusia tersebut selama dia masih muslim, maka wajib disolatkan. Pada kitabnya karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandari, wajib. Males gue, Pak maksiat, tiap hari zina, tiap hari ngapain nih sholat itu? Kata Syekh Nawawi, wajib meskipun melakukan dosa-dosa kabar, karena itu bagian dari rahmat juga. Kita nggak tahu kan, apakah hidup dengan rahmat atau bukan? Nggak tahu, nantinya istiqlal juga, bu. Kita tukang maksiat, tapi tiba-tiba duitnya gampang, istrinya nggak marah-marah, suaminya juga nggak marah-marah. Tapi kerjaannya ngomongin orang dulu, kerjaannya sini sama orang lain, asum sama orang lain. Lalu kita mendapatkan kenikmatan dunia, itu sudah dipastikan miskin. Apa isinya? Kalau bahasa Sunda sumpunan, apa ya? Kayak kita ngambil belut, tahu itu kurang, ambil panci, dapat langsung halo belut gitu kan? Halo gitu kan? Nah, ambil dia, ambil banting langsung gitu kan? Itu istri itu tuh kayak gitu. Jadi jangan kayak oh saya lagi. Itu saya buktinya masih ada kemarin tapi lebih banyak terus bisa jadi itu sedang di gitu satu saat ini blok naudzubillah ini. Oke, jadi balik lagi bahwa puasa amal itu jasa itu ada biaya syariat. Biaya syariat itu nggak bisa. Gerakan sholat kita itu nanti digajarnya di mana? Di sini. Ya minimal kita nggak disebut kafir lah sama orang, udah saya kan mau muslim, kenapa? Itu ke muslim terus, nah itu kan pahala. Iya kan? Jadi dalam kitabnya Syekh Abu Bakar yang mengarang kitab Nazoman, ada Nazoman Syekh Abu Bakar itu Kifayatul Atqiyah. Kata beliau, engkau sampai kepada Allah yang dilihat itu bukan seperenam, seperlima, sepertiga dari gerakan sholatmu. Artinya apa? Gerakan sholat kita di sana nggak laku, lapang kita di sana nggak laku, nilai uang kita sedekah 10 juta di sana nggak laku. Di sini lakunya Allah lipat ganda pahala juga. Apalagi kalau saja kita hakikatnya sudah benar, syariatnya juga sudah benar. Dan itu namanya Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya baik. Oke. Berarti nanti Pak saya dipahami? Bisa? Udah paham? Tutup berarti. Jadi puasa syariat itu apa? Puasa menahan dari lapar, menahan dari makan dan minum dari semenjak imsak kita lihat sampai terbenam matahari. Gimana caranya? Ya, cara kita tidak banyak. Oh ada apa katanya lagi bingung? Ada masih boleh itu muslim, boleh tambah rendang. Itu yang itu silakan lah cari ahli-ahli fikih. Kita meyakini apa yang kita semua yakini saja. Jangan terlalu berdebat tentang masalah fikih karena fikih itu sifatnya apa? Sifatnya selalu baru. Ya, sifatnya dinamis. Oh, kalau dinamis berarti yang haram bisa jadi halal, enggak begitu apa?
dinamisasi dalam hukum-hukum tertentu. Misalnya dulu Nabi sholat pernah pakai celana, bid'ah, neraka kan? Neraka itu, saya mau susul kalau itu neraka yang sama gitu. Dengan bid'ah gitu. Tapi kan dinamis. Penemuan yang penting itu Allah. Itu dinamis fikih, silahkan mau pakai yang heavy atau accessory city atau mau pakai pensi, mau pakai apa terserah. Yang penting harus ada sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah diperdebatkan. Nah, ada yang disebut dengan puasa. Wa amma shaumu thariqah wa huwa ayyumsika jami'a a'dha'ihi anil muharramati wal manahi wal damai mithlul ujli wal kibir wal bukhli wa ghairi zahir wal batin. Ada puasa thariqah, puasa batin. Puasa batin itu apa? Puasa batin itu menjaga seluruh anggota tubuhnya, menjaga seluruh anggota batinnya dari yang hal-hal yang haram. Dari hal-hal yang haram. Jelas kan? Kita puasa dari pagi sampai sore. Lalu kita melihat hal-hal yang haram. Gibah misalnya, melakukan yang haram. Itu batal secara batin. Mungkin secara fikih puasanya sah. Secara fikih puasanya sah. Tapi secara batin, secara balikah dia tidak sah. Makanya tidak akan dapat apa. Pernah Rasulullah SAW bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menghardik amatnya. Amat itu budaknya. Seorang perempuan menghardik budaknya, lalu ketemu dengan Rasulullah. Kul, makanlah kamu. Ya Rasul, saya lagi puasa. Puasa apa? Kata Rasul. Orang puasa itu tidak pernah menghardik orang. Rasul itu lebih sadis. Secara syariat pun itu jadi disuruh makan. Dan disitulah Rasulullah mengajarkan bahwa puasa itu tidak cukup dengan lapar dan haus saja. Jadi banyak orang yang juk lapar dan haus, tapi tidak as-shaum. Fikih mengatur bagaimana caranya menahan lapar dan haus supaya sah puasanya. Rasulullah mengajarkan bagaimana cara saum dengan benar. Jadi menjaga apa? Menjaga hal-hal yang diharamkan lahir maupun batin. Apalagi ujub, takabur, sombong itu penyakit batin dan itu dosa batin bisa membatalkan nilai puasa di mata Allah. Puasa maghrib udah mau buka tiba-tiba tetangganya beli mobil seri terbaru lewat dan jadi gue tahu jadi Q terbaru paling-paling dia kan PNS kredit itu kayaknya hasut di dunia banyak. Hati-hati Pak, hasut itu sumber segala penyakit. Orang kalau udah hasut selalu gitu. Bisa apa? Gue makan. Kayak gitu. Termasuk orang lain kan itu hasilnya luar biasa. Kalau tidak diupgrade di ilmuwan akhlaknya Pak. Apa-apa yang sebut neraka, apa-apa neraka segala macam. Mati jadi kubur orang itu. Tiba-tiba begitu bisa jadi. Makanya hati-hati. Caranya gimana? Hatam dengan bimbingan. Kemudian ditabung, dia dapat wirid torekon sebetulnya. Wirid torekon sebetulnya. Akhirnya belum ya. Kalau wirid harian, wirid lain bukan. Dari mana? Sudah ada. Wirid torekon itu memang kebetulan sebelum beliau sakit, beliau harus selesai bikin maaf. Setelah beliau selesai, saya ketemu silaturahmi. Dulu kan ya, tidak ada wirid torekon. Makanya kalau di pondok saya pakai wirid torekon itu, berarti belum di sembarangan itu, belum sakit itu. Tapi wirid torekonnya itu dipakai terus. Cuma enaknya dari 40 itu wirid torekon itu kan seminggu sekali, enak banget. Itu enak banget. Dulu sekali kok kayak wirid aku kan minimal seminggu. Dan tiap hari silahkan, tapi kan sampai dulu lagi dan tunggu apa-apa gitu. Itu ada itu dari torekon yang ada. Mungkin seorang
Itu untuk menghantam jiwa kita yang kotor supaya bersih. Belum. Pakai gerakan panas semua. Belum. Atas bawah. Itu fungsinya. Supaya apa? Hasilnya hilang, ujungnya hilang, pelitnya juga hilang. Udah puasa kok pelit. Orang puasa kok pelit. Ada hadis Nabi yang isinya begini, kata Nabi, berilah orang yang berpuasa meskipun ada pakai satu kurma, pakai satu minuman air. Terus kata para sahabat, kami nggak bisa buat kami aja nggak ada, ya sudah, jangan berbuat jahat aja deh, kata Rasul. Nah itu juga sama. Kalau kita tidak berbuat baik, jangan irian ke orang lain. Jadilah Papua. Jangan irian, tapi jadilah Papua. Makanya dulu akhirnya kaya ya, diganti sama Papua. Ini semua orang. Jadi jangan apa yang bukan gerak jangan. Apa dulu dibangun nasi yang namanya beri tabung hantam. Niatnya apa? Untuk menghantam jiwa-jiwa kita yang kotor. Kita setiap nafas berdosa, Bu. Sholat aja dosa gitu. Sholat aja dosa, puasanya aja dosa. Nah, oke. Fakullu yumkilu sawbat tariqah. Fasawmu syariah waqtatun wa sawmu syariah ambadatun. Kita baca satu pasal ya. Biar sanadnya langsung nyambung ke Syaikhul Qadir gitu. Satu pasal saya baca cuma sedikit kok. Sawmu syariah itu muwaqat, berwaktu. Puasa Ramadan ada di bulan Syawal. Ada sama dengan sholat itu berwaktu. Itu ada sholat itu kan kembali. Ada sholat muwaqat, ada sholat daim, ada sholat wusta. 3 kan? Puasa juga sama. Puasa muwaqat berwaktu nanti di bulan Ramadan. Kalau puasa dan kudus ya puasa dan kudus. Kalau puasa Syawal ya puasa Syawal. Ada puasa wusta. Puasa wusta itu yang tadi. Jaga hati, jaga itu puasa wusta. 2 poin. Di jami'in umri. Bedanya kalau puasa wusta itu terus-terusan. Jangan jadi mulai orang itu lagi puasa aja pas maghrib. Jadi sawal habis tuh buat itu. Ada yang begini tuh Pak. Sawalannya habis di protek gitu mulut jangan. Kamu marah saya lagi puasa. Betul nggak puasa dimarah gitu. Di jami'in umri itu puasa wusta. Hati yang dijaga, puasa pertengahan. Qalbu itu posisinya di mana? Pertengahan antara ruhani dan qalbu itu kan bagi-bagi Pak. Ya. Jiwa itu antara ruhani dan jasmani. Qalbu itu kan ada sabr, ada qalbu, ada fuadu, ada lubbun. Nah, yang dimaksud oleh saya jiwa itu adalah yang disebut dengan qalbu. Beda lagi dengan kata qalbu, beda lagi itu kalau pakai bahasa Arab yang lengkap oleh ayat guru kita itu maka fuad disebutnya kalau pakai ilmu tasawuf. Tapi karena kita terbiasa menyebutnya apa? Maka qalbu biasa jadi masalah. Bernama doang gitu kan. Tapi itu ada tingkatan tingkatan. Falidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min shawmi ila al-jubal." Banyak orang puasa cuma lapar, haus, tapi nggak dapat apa-apa dari Allah. Syawal kembali ke laptop bulan Syawal aja. Ya tukang gibah makin keren gibahnya. Harusnya buka beres melakukan ibadah itu kita kaya raya baik-baik maupun batin. Baik-baik maupun batin ini kok habis puasa mau beli baju aja harus eskalator, ya, harus reading, kan itu kan repot gitu. Harusnya beres semuanya kan gitu. Karena semua syariat yang dikerjakan lillahi ta'ala itu pasti akan mengandung tidak bil dunya hasanah wa bil akhirati hasanah.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oleh yang bertakwa pada Allah, nggak usah mikirin apa-apa, takwa aja deh. Takwa itu salah satunya apa? Jaga hati, jaga lisan, jaga pikiran, sambil beribadah puasa, jaga semuanya. Beres puasa, kalau itu bisa dilakukan, nggak usah repot-repot beli gimana, Allah sediakan tuh. Ya rezeki min haitsu la yahtasib. Itu satu. Itu bukan jadi manusia, bukan jadi nabi, jadi siapa? Jadi Allah. Allah itu PHP memang. Tapi PHP-nya dengan manusia beda. Kalau manusia yang memberi harapan, kalau Allah memberi harapan pasti. Oke. Kedua, kama qala Rasulullah fil hadis al-qudsi inna sawma li wa ana ajzi bihi. Qala Allah Ta'ala yusiru bis-shaimi farhatani farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda ru'yati jamali. Ada 'inda al-iftar. Puasa itu ada yang pertama dua kebahagiaan ketika berbuka secara syariat. Ketemu maghrib senang, senang dulu, bahagia, belum tentu. Karena bahagia itu milik jiwa, senang itu milik lahir. Ayo bukan ambil itu, udah buka, maka kesenangan saya bukan di sini. Kesenangan saya adalah berjumpa dengan Allah. Contoh ini juga. Kalau udah maghrib buru-buru berbuka, biar jasadmu senang. Farhatani maka sekarang jangan sok-sok ahli-ahli Allah deh gitu. Saya mau mari paham dulu ada 2 jam lalu. Harus disenangkan juga, makanya setelah berbuka minum air putihnya, kantor orangnya sunnahnya. Kalau nggak ada apa, ya nggak ada yang cibol kayak apa kan terserah. Pokoknya yang penting bisa membatalkan puasa gitu kan gitu. Sunnah artinya sunnah Nabi pakai apa? Pakai kurma, ya hukum asalnya ya. Pakai sunnah Nabi pakai kurma. Tapi sekarang banyak yang nggak sunnah. Nabi makannya cuma 2, kita kan 10 Pak. Jadi israf maksudnya berlebih lebih enak di rumah, apalagi aswar ya. Teman di rumah. Kata Nabi 3. Sunnahnya kayak kita. Karena dua terus-terusan kan. Jadi dia nggak sunnah lagi. Dan yang kedua apa? Indah. Kalau di sini redaksinya indah yati jamali. Ini kesifat, kemakna kesifat. Ketika melihat indahnya sifat-sifat Allah. Ini sedang bicara tentang apa? Sedang bicara tentang puasa syariat dan puasa thariqah. Indahnya melihat sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat Allah? Salah satunya Rahman Rahim misalnya. Kita kalau lihat orang yang baik, senang nggak? Bertentangan dengan yang baik, senang banget. Kita melakukan kebaikan dengan iman, senang nggak? Itu namanya ru'yat jamal. Makanya ma'rifat itu dan sifat dan af'al sempurna. Ma'rifatnya sifat, af'al dan sifatnya salah satunya Rahman Rahim. Ada orang memberi rezeki, kita bilang itulah Allah. Makanya orang yang sudah ma'rifat sifat, ketika dia ngasih jeruk, saya kasih jeruk ini buat kamu, tidak ada dalam hatinya nanti kamu kasihkan ya 10 jeruk ke saya. Tidak ada kayak gitu. Nanti kamu baik lagi ya ke saya. Itu orang yang sudah ma'rifat sifat. Karena dia meyakini ketika memberinya pun la mau juga bukan dia yang ngasih, tapi Allah. Begitu mungkin ketika dikasih oleh orang itu dia terima kasih awalnya ke manusianya. Makasih ibu punya baik. Enggak. Sebelum kita terima kasih ke orangnya dalam hati kita, alhamdulillah Allah sifat rojaknya datang ke kita. Baru kita bilang terima kasih ya. Nggak ada lagi tuh dari para ahli-ahlinya Allah marifat sifat. Ketika dia berbuat baik lalu dia bilang awas ya, dia kalau nggak baik lagi ke saya dan macam-macam kan.
Nyesel saya menolongin dia. Waktu dia lulus, itu namanya murka. Di luar, meskipun dia sudah mendengarnya ribuan kali, berarti dia belum ma'rifat itu sih. Penting nggak ma'rifat sifat? Penting. Caranya gimana? Rajani. Ada disebut para sakti banyak ya. Tentang kemudian tentang ilmu. Ya, jangan yang besar-besar dulu, betul-betul tentang ma'rifat sifat, tentang wahid dan segala macam. Lalu misalnya ru'yatul jamal itu banyak. Ketika kita lakukan kebaikan itu, kita sholat, kita menganggap diri kita itu bukan kita yang sholat, tapi siapa? Allah yang menerangkannya. Itu namanya ru'yatul jamal, keindahan sifat Allah. Jadi dua pertama, kesenangan ketika kita berbuka karena sudah habis waktu berpuasa kita minum. Yang kedua, kita melakukan kebaikan lalu kita bukan menganggap meyakini kebaikan tersebut adalah dari Allah yang menerangkan. Berarti adalah generasinya indal iftar wa indal liqa'a rabbi. Itu yang liqa'a rabbi maksudnya ke puasa ma'rifah. Lanjut, bisa dipahami Bu? Pak? Bisa. Wa amma sawmul haqiqah di akhir. Puasa hakikat itu bahwa imsakul fuadi, bahasanya fuad. Imsakul fuadi mahabbatan basi wallah wa imsakul sirri an mahabbatin musyahadati ghairillah. Ada sadr, ada qalbun, ada fuadun, ada lubun, ada sirrun. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya hati. Oke, yang jadi masalah. Tapi makna dan fungsinya berbeda. Ada yang disebut dengan sodrun. Sodrun aja orang anggapnya apa? Dada. Kalau dia menganggap bahwa sodrun itu adalah dada yang ini, berarti hatinya ada di sini loh. Padahal di dalam ini apa? Jantung. Sodrun itu mana? Sesuatu. Dalam istilah bahasa disebutnya analogi. Sama dengan fuad, dengan kolbu, tidak ada bentuk, tapi wujudnya ada. Pikiran. Apakah pikiran itu otak? Ayo. Bukan otak, karena ada otak udah Pak. Pikiran bukan otak pikiran. Otak juga bukan pikiran secara bentuk. Cuma pikiran itu biasanya dari berpikir, adanya di otak. Akal itu tempat berbentukannya siapa? Ada yang pernah lihat akal, bentuk akal? Nggak ada. Merah, ada bentuknya? Nggak ada. Tapi kita semuanya kan. Nah, bagi orang-orang sudah sampai pada posisi fuad, dia tahu fuad itu kayak begini, tapi nggak bisa dijelasin. Sama dengan sir. Sodrun juga sama, nggak bisa dijelasin. Pertama kalau itu yang belakang yang bukan libal dulu. Makanya tadi dihantam bukan pakai ilmu seperti terkenal. Nah, di sini kalimatnya yang disebut dengan puasa hakikat, puasa para ahli ma'rifah, imsakul fuadi, menjaga qalbunya an mahabbati siwallah, dari kecintaan pada selain Allah. Jadi yang kita peluang itu harus nur ala nur setiap nafas kita. Kita lagi makan, fuadnya melihat nur ala nur. Kita lagi sholat, fuadnya melihat nur ala nur. Meskipun hati kita sedang maksiat, fuadnya tetap harus nur ala nur. Gimana Pak? Kayak terus saya Pak, mana? Gak ada urusan Pak. Gelap juga cahaya Pak. Gelap cahaya, semuanya juga cahaya. Itu bukan cahaya-cahaya buatan manusia. Itu cahaya yang diciptakan oleh Allah dan Allah sendiri yang paham dengan merah pun. Apa maksudnya itu? Tiba-tiba buka kita bilang tadi merah itu ternyata marah. Bingung dia. Hijau, tiba-tiba hijau itu akan mendapatkan
Selatan. Waduh, gimana ini? Berarti nggak benar ilmunya. Itu mah nggak ada. Harus pakai referensi semua ada mana. Jangan karena pede atau dekat lalu nggak mau melakukan hakikat sholat lah. Ya minimal engkau tahu hasilnya. Bagi kan? Sekolah berapa? Sekolah 12 itu bingung kan? Cuma sampai mana itu? Nah, ya, jadi sekali lagi bahwa fuad itu hati juga, Pak. Itu yang kita, kalau kita pertama kita ketemu dengan Pak Guru itu yang dibuka fuadnya, bukan kolbu dalam bahasa Arab. Ya, kita dipukul itu fuadnya yang dibuka. Nah, itu tuh nggak boleh mencah-mencah, harus mantau. Fuad mata lahir dia melihat bapak pakai kacamata, bapak pakai kacamata, bapak pakai kopiah putih, bapak pakai kopiah. Tapi fuadnya yang dia adalah nur ala. Makanya ketika ada orang marah pada kita, kalau kita sudah memandang dengan fuad dirinya, itu bukan kemarahan manusia itulah al-qaharnya Allah. Akhirnya kita tidak reaktif. Tidak reaktif dengan kemarahan orang, kita kan reaktif. Ngomongin satu baris, ngomonginnya 20 baris gitu. Artinya fuadnya masih apa? Gelap. Fuadnya masih memandang gitu. Meskipun dia ribuan kali naik buruk gitu, tapi kalau fuadnya masih tertutup ya tertutup. Makanya caranya salah satunya apa? Sempurnakan dengan pemahaman akhlak tasawuf yang akan berlebih ngaji itu. Yang merasa cukup dengan satu kendaraan, jelek lagi kendaraannya. Jelek gimana kok? Oh, juga tidak ada tim. Kan tak cocok. Gitu kan? Maaf ya. Mana? Jadi oke. Wa imsak sirri al-mahabbati wa musyahadati ghairillah. Ini penguatannya dan menjaga rahasia sirnya, pandangan sirnya tetap pada musyahadah, menyaksikan Allah. Makanya saya bikin pesantren namanya al-musyahadah, itu doa supaya para santrinya fuad-fuadnya terbuka semuanya. Doa aja, namanya tafakkur. Qala Allah Ta'ala fi haditsil qudsi al-insanu sirri wa ana sirru. Adalah rahasia dan manusia adalah rahasia dan aku adalah rahasia. Analoginya ini gimana ya supaya gampang? Aku manusia adalah rahasia dan aku adalah rahasia. Ini apa Pak? Handphone. Ada aplikasinya nggak? Ada. Bisa disebut handphone nggak kalau bukan aplikasi? Nggak ada aplikasinya. Itu namanya dummy. Berarti handphone sama aplikasi sama apa beda? Sama Pak. Aplikasi nggak ada handphonenya, handphone bukan. Aplikasinya handphone aplikasi. Manusia adalah rahasia itu dan aku adalah rahasia. Ada beda apa dengan Allah? Ada Pak. Itu ajarannya dalam martabat itu. Makanya nggak boleh kita marah ke sesama kita karena sama-sama sumbernya dari mana? Yang satu itu makanya. Aku adalah air, rahasiaku ada di anggur. Benar nggak kayak gitu? Ya enggak, aku rahasianya ada di air, ya sudah itu. Benar masa aku ada air, rahasianya adalah di anggur. Apa dengan hubungan ini? Tidak jelas. Al-insan sirri wa ana. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia. Tidak beda. Baik ya. Apa itu? Ibu bapak rahimahullah, artinya ketika kita sudah bisa memahami apa itu puasa syariat, apa itu puasa thariqah, apa itu puasa ma'rifah, maka puasa kita insya Allah menjadi puasa yang paling mulia.
Saya belum bisa puasa makrifat meskipun sudah ada belum makrifat, fuadnya masih mana-mana, sirnya masih belum ada apa-apa. Minimal dua kan, puasa syariat dan puasa toriko, puasa batinnya. Udah jangan ngomongin orang lagi, jangan pasuk lagi. Puasa yang hakikatnya mana terus saja, ya, di 2 kilo masing-masing. Terus saja, pagi sore yang di sekolah terus saja. Itu puasa hakikatnya seperti itu. Jadi antara puasa syariat dan puasa tarifah dan puasa hakikat, tiga-tiganya harus dilaksanakan. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Pak. Gitu ya Pak. Ya, mudah-mudahan hari ini saya datang ke sini menjadi nilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan menuntut keberlangsungan ruhiyah dan batiniah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menunjukkan cahaya kita semua, bukan cahaya batin saja, tapi juga cahaya lahiriah dalam kehidupan kita. Apunten anu kasuhun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kata-kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.